Ya, selamat siang. Nah, saya Eliana Ninita dari IKI PGRI Pontianak, Prodi PPKN semester 5. Nah, saya di sini ingin wawancara dengan tema produksi kayu di SMK Pertukangan. Sebelum wawancara, saya meminta Pastor untuk memperkenalkan diri Pastor terlebih dahulu. Ya, nama saya Pastor Yosua Sitinjak, asli kelahiran Sumatera dan ditugaskan sebagai direktur di Pertukangan Santo Yusuf Pontianak ini. Nah, di sini Pastor, selain menjadi pastor, apa jabatan pastor di SMK Pertukangan ini? Dari SK penempatan yang saya peroleh, saya ditugaskan sebagai pimpinan atau biasa disebut direktur di Pertukangan Santo Yusuf ini. Sejarahnya Pertukangan ini sudah lahir pada tahun 1928. Ya, 10 tahun ke depan sudah mencapai 100 tahun, 1 abad. Dan Pertukangan ini ada 2. Yayasan Santo Yusuf ini membawahi 2 unit. Pertama itu sekolah pendidikan, yang kedua itu unit usaha. Nah, saya mengurus dalam bidang unit usahanya, pertukangannya, bukan sekolah. Pastor sudah berapa lama di sini? Saya baru 2 bulan lebih lah. Masih baru ya, Pastor? Ya, memang masih dalam tahap penyesuaian, mengamati atau melihat, dan beberapa hal yang sudah harus diputuskan, harus segera diputuskan. Apa saja yang sudah dihasilkan di SMK Pertukangan ini, Pastor? Di unit karya ini, kita menghasilkan bahan-bahan interior, yaitu ada bangku dan kursi, meja, pintu, jendela, dan kosen. Sedangkan untuk gereja-gereja atau paroki-paroki, kita membuat bangku gereja, altar, mimbar, dudukan patung, dan lain sebagainya. Untuk kedepannya kita fokus bagian interior saja, tidak pada pembangunan seperti yang pernah pada masa zamannya dulu. Pertukangan itu membidangi pembangunan gereja atau pastoran atau rumah biara begitu. Interior itu seperti apa, Pastor? Seperti yang saya katakan tadi, di dalam ruangan itu ada bangku, ada meja, ada lemari, ada tempat tidur, dan pokoknya yang dalam ruangan begitulah. Apakah Pastor pernah mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil karya di SMK Pertukangan tersebut, Pastor? Namanya kesulitan, ya tentu pernah. Apalagi saya ketika sekarang ini baru masuk di sini 2 bulan. Ketika kami punya produk tidak ada yang memesan, nah disitulah kesulitannya, bagaimana nanti untuk membayar jatah hidup dari siswa-siswa. Atau saya juga punya beberapa tim yang membantu saya di bagian unit produksi, bagaimana untuk memberi upah atau gaji bagi dia. Itu kesulitan pemasaran pernah, tapi ya sekarang sudah lumayan lancar. Target yang kita tentukan pun sudah pas, tercapai, bahkan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Biasanya satu proyek itu selesai dalam jangka waktu seminggu, bisa kita capai dalam jangka waktu 4 atau 5 hari. Bagaimana, Pastor, jika produksi mengalami penurunan di sini, di SMK? Kita dalam menanggulangi penurunan produksi, kita mengadakan
istilahnya promosi. Promosi saya katakan sistem jemput bola. Seperti beberapa paroki yang saya sudah buat, saya kunjungi, saya tanya apa yang perlu di paroki itu dan apa yang bisa kita buat. Nah, sebagai contoh kemarin salah satu paroki, ketika saya misa di sana, saya lihat wah ini mau dia dicat ulang, yang ini mau dipernis lagi. Nah, ketika saya sampaikan hal itu kepada pastor parokinya sambut baik, silahkan dikerjakan pastor. Dan sesudah itu ada lagi proyek lain yang lebih besar lagi. Jadi istilahnya kita pancing dengan trik-trik pemasaran tertentu. Ya bisa saja dulu dengan awalnya gratis, tapi sesudah itu yang lebih besar lagi datang. Itulah salah satu trik yang saya buat untuk bagaimana meningkatkan produksi. Wah, berarti mantap sekali ya Pastor. Di sini bukan hanya menghasilkan satu, tetapi banyak, yaitu seperti bangku, lemari, bahkan di gereja-gereja sudah ada pemasarannya. Ya. Baiklah Pastor, ucapkan terima kasih ya Pastor. Saya pikir semoga diskusi kita ini juga berguna untuk ya pendidikan lebih lanjut.